Mekanisme adaptasi sel. Penyebab cedera sel. Penyebab cedera sel itu berkisar dari kekerasan fisik eksternal akibat kecelakaan mobil hingga kelainan internal yang halus seperti mutasi genetik yang menyebabkan kekurangan enzim vital dan mengganggu fungsi metabolik normal. Rangsangan paling parah itu dapat dikelompokkan ke dalam kategori berikut. Yang pertama adalah kekurangan oksigen. Hipoksia merupakan kekurangan oksigen yang menyebabkan cedera sel dengan cara mengurangi respirasi oksidatif aerobik. Hipoksia merupakan penyebab kematian sel yang sangat penting dan umum. Penyebab hipoksia meliputi penurunan aliran darah atau sel isemia, oksigenasi darah yang tidak adekuat akibat kegagalan kardiorespirasi, dan penurunan kapasitas pembawa oksigen darah seperti pada anemia atau keracunan karbon monoksida, yakni menghasilkan monoksihemoglobin karbon stabil yang menghambat pengangkutan oksigen atau setelah kehilangan darah yang parah. Keadaan hipoksia tergantung pada tingkat keparahan sel bisa beradaptasi, mengalami luka, atau mati. Misalnya jika arteri disempit, jaringan yang dipasok oleh bagian tersebut pada awalnya mungkin saja mengecil ukurannya atau atrofi. Sedangkan hipoksia yang lebih parah atau mendadak menyebabkan cedera dan bahkan kematian sel. Kemudian yang kedua, agen cedera fisik. Agen fisik yang mampu menyebabkan cedera sel termasuk trauma mekanis, suhu ekstrim seperti luka bakar dan deep cold, perubahan tekanan atmosfer, radiasi, dan sengatan listrik mendadak. Yang ketiga, agen kimia dan obat-obatan. Bahan kimia sederhana seperti glukosa atau garam dalam konsentrasi hipertonik dapat menyebabkan cedera sel secara langsung atau dengan mengganggu keseimbangan elektrolit dalam sel. Bahkan, oksigen pada konsentrasi tinggi bersifat toksik. Adanya jumlah racun di dalam tubuh seperti arsenik, sianida, atau garam merkuri itu dapat menghancurkan jumlah sel yang cukup dalam hanya beberapa menit atau jam hingga bisa menyebabkan kematian. Zat lain yang berpotensi membahayakan adalah lingkungan sehari-hari, polutan lingkungan dan udara, insektisida dan herbisida, bahaya industri dan pekerjaan seperti karbon monoksida dan asbes, narkoba, alkohol, dan berbagai macam obat terapeutik yang terus meningkat. Yang keempat, agen infeksi. Agen ini berkisar dari virus submikroskopis sampai cacing pita besar. Di antaranya adalah rickettsia, bakteri, jamur, dan bentuk parasit yang lebih tinggi. Cara-cara yang menyebabkan agen biologis ini mengalami cedera beragam. Yang kelima, reaksi imunologis. Sistem kekebalan tubuh berfungsi sebagai fungsi penting di dalam pertahanan terhadap patogen infeksius. Namun, reaksi kekebalan tubuh juga dapat menyebabkan cedera sel. Reaksi yang menyakitkan terhadap antigen self-endogen bertanggung jawab atas beberapa penyakit autoimun. Reaksi kekebalan terhadap banyak agen eksternal seperti mikroba dan zat lingkungan juga merupakan penyebab penting cedera sel dan jaringan. Kemudian yang keenam, cacat
genetik. Cacat genetik itu dapat menyebabkan cedera sel karena kekurangan protein fungsional seperti cacat enzim pada kesalahan metabolisme bawaan atau akumulasi protein yang rusak atau protein yang salah lipat, yang keduanya bisa memicu kematian sel pada saat tidak dapat diperbaiki. Variasi dalam susunan genetik juga dapat mempengaruhi kerentanan sel terhadap luka akibat bahan kimia dan penghinaan lingkungan lainnya. Kemudian yang ketujuh, ketidakseimbangan nutrisi. Ketidakseimbangan gizi menjadi penyebab utama cedera sel. Kekurangan protein-protein bisa menyebabkan jumlah kematian yang mengerikan, terutama di antara masyarakat yang kurang mampu. Kekurangan vitamin tertentu ditemukan di seluruh dunia. Masalah gizi itu bisa diakibatkan karena perawatan diri seperti pada anoreksia nervosa atau self-induced starvation. Ironisnya, ekses nutrisi juga menjadi penyebab penting cedera sel. Kelebihan kolesterol merupakan predisposisi aterosklerosis. Obesitas dikaitkan dengan peningkatan kejadian beberapa penyakit penting seperti diabetes dan kanker. Selain masalah kekurangan gizi dan kelebihan gizi, komposisi makanan membuat kontribusi signifikan terhadap sejumlah penyakit.